Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kamu sudah belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Hari ini kita pakai buku LKS ini ya. Sekarang buka buku LKS-nya di halaman 4. Di sini ada pembelajaran 1, membahas mata pelajaran IPA dan IPS, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. IPA kita belajar tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi ini sangat penting bagi kehidupan kita anak-anak. Manusia memiliki energi yang berasal dari makanan yang dimakannya. Contoh, kamu ketika belajar pasti memerlukan atau membutuhkan tenaga atau kekuatan atau energi baik dari otak maupun dari fisik atau tubuh kamu. Otak kamu harus konsentrasi, harus fokus terhadap pelajaran dan tubuh kamu harus kuat sehingga nanti kamu akan menyerap atau menerima pelajaran dari ibu guru sehingga ilmunya akan bermanfaat. Tapi kalau tubuh kamu lunglai, lemah, ngantuk atau bahkan sakit gitu, otaknya nggak konsen, tidak fokus, mikirin hal yang lain, itu tidak akan masuk ilmu yang akan ibu berikan. Nah, maka untuk mendapatkan energi itu atau tenaga itu, maka kita harus makan dulu sebelum belajar. Makannya sebaiknya adalah makanan yang kita konsumsi yaitu buah-buahan saja kalau pagi sarapan. Jangan nasi sebaskom, sebakul, jangan ya. Karena nanti itu akan menyebabkan ngantuk sehingga tidak fokus dalam pembelajaran. Gitu ya. Jadi makanan yang kita konsumsi atau yang kita makan masuk ke dalam tubuh disebut sumber energi kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari baik belajar maupun bermain. Sedangkan sumber kehidupan atau sumber energi terbesar bagi kita manusia di bumi adalah matahari anak-anak. Ini dia mataharinya ya. Seperti sudah dilihat, matahari ini kan memancarkan atau mengeluarkan dua energi. Yang pertama energi cahaya, yang kedua energi panas. Energi cahaya yang dikeluarkan matahari memiliki manfaat sebagai penerangan bumi. Makanya kalau siang hari kita wajib mematikan lampu untuk menghemat listrik, nantinya menghemat biaya. Karena kita sudah punya penerangan alami dari galaksi kita gitu, penerang bumi alami yaitu sumbernya matahari gitu. Sedangkan energi panas yang dihasilkan matahari bermanfaat untuk kita. Pertama, menjemur pakaian, kedua menjemur padi gitu kan, dan juga menghasilkan vitamin D yang baik bagi tulang kita. Apalagi sekarang musim penyakit, musim pandemi. Nah, jadi baiknya kita berjemur diri di bawah sinar matahari pada jam 10. Selain itu, ternyata matahari juga memiliki banyak manfaat anak-anak. Nih, di buku halaman 5 ada beberapa manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama yaitu matahari membuat terjadinya siang dan malam. Gitu ya. Yang kedua, dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Yang ketiga, berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, yaitu mendung, panas, dan hujan. Yang keempat, berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan sehingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Kelima, berperan pada proses fotosintesis pada tumbuhan yang ada di darat maupun di laut supaya tumbuhan tersebut hidup, berkembang dan membuat cadangan makanan, dan tumbuhan ini nantinya akan dikonsumsi oleh manusia dan hewan gitu. Yang keenam, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Jadi maksudnya air laut itu ternyata anak-anak bisa dibuat garam, atau garam berasal dari air laut yang menguap, diuapkan oleh bantuan sinar matahari. Jadi matahari itu bermanfaat untuk penguapan air laut yang akan dijadikan garam.
Ketujuh, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya, yaitu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kedelapan, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak maupun dewasa juga bisa. Inilah makanya matahari disebut sebagai kekuatan sumber energi terbesar di bumi. Kemudian di pembelajaran selanjutnya di halaman 7 masih pembelajaran 1 ada pelajaran IPS, yaitu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu artinya segala sesuatu yang berasal dari alam. Segala sesuatu yang berasal dari alam disebut sumber daya alam. Dan terbuat dari alam ya, contohnya apa? Tumbuhan, kemudian hewan, kemudian air, itu kan berasal dari alam, tidak dibuat oleh manusia, tapi memang sudah ada dari alam, ciptaan Allah. Matahari juga gitu kan, ciptaan Allah, berasal dari alam, itu disebut sumber daya alam. Sumber daya alam ada jenisnya anak-anak. Yang pertama yaitu berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati berarti sumber yang berasal dari ini ya, maksudnya dari makhluk hidup, contohnya hewan, tumbuhan, dan mikroba. Mikroba itu semacam bakteri di dalam yang ada di lingkungan kita gitu, yang kecil. Kemudian yang kedua, sumber daya alam non hayati berarti sumber yang berasal dari bukan makhluk hidup atau benda mati, contohnya udara, matahari, tanah, batu, dan lain-lain. Ini diingat ya, kalau tumbuhan, hewan itu kan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, berarti disebut sumber daya alam hayati. Sedangkan sumber daya alam yang berasal dari benda mati atau bukan makhluk hidup itu disebut sumber daya alam non hayati. Kemudian selanjutnya berdasarkan sifatnya sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang meskipun kita pakai terus-menerus tidak akan pernah habis, karena kita akan selalu menanamnya kembali karena kita akan selalu menemukan di bumi sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Contohnya adalah air, hewan, tumbuhan, tanah, udara, matahari. Ini kan akan selalu ada. Matahari, hewan, air, tumbuhan kan selalu ada anak-anak. Meskipun habis, misalnya tumbuhan meskipun habis, kita bisa menanam kembali. Matahari tidak mungkin tidak ada matahari di dunia. Pasti matahari akan selalu ada. Meskipun ada hujan, ada mendung, pasti akan balik lagi matahari. Kalau tidak ada matahari berarti kita kiamat. Gitu aja ya. Ini dihafal ya. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus-menerus. Kenapa begitu? Karena jumlahnya terbatas. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu jumlahnya terbatas, dan kalau habis kita harus menunggu jutaan tahun supaya ada lagi sumber daya alam itu. Jadi kita wajib menghemat yang namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, besi, dan lain-lain. Ini namanya bahan tambang ya. Minyak bumi, gas alam, batu bara ini bahan tambang yang wajib kita hemat penggunaannya seperlunya saja. Karena kalau kita boros, kita berlebihan, terus ini bahan tambang ini habis, maka kita harus menunggu jutaan tahun dulu baru akan tumbuh lagi. Sedangkan umur manusia kan cuma puluhan. Berarti kan kita bisa meninggal duluan gitu sebelum sumber daya alam itu ada. Yang ini ya, yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka kita wajib menghemat penggunaannya. Nah, di halaman 8 ini nanti tugasnya ya. Ini kan ada gambar sawah, sungai, peternakan ayam, batu bara, kilang minyak, dan emas. Ini adalah sumber daya alam di bumi.
Kamu nanti kelompokkan gambar ini ke dalam apakah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau yang dapat diperbaharui itu dia yang berasal dari alam yang akan terus ada meskipun kita pakai terus menerus karena bisa ditanam lagi atau ciptaan Tuhan langsung gitu ya. Kalau ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu yang berasal dari perut bumi yang jumlahnya terbatas, kalau kita pakai terus menerus akan habis begitu. Kemudian di halaman sekarang pembelajaran 2 kita belajar mata pelajaran PPKN dan SBDP. Yang pertama belajar SPDP dulu ya di pembelajaran 2. SBDP itu seni, budaya dan prakarya. Tempo dan tinggi rendah nada. Untuk dapat bernyanyi dengan baik dan benar, kita harus memperhatikan aturan dalam bernyanyi. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah tentang tempo dan tinggi rendah nada. Kalau kita nyanyinya dengan nada yang tepat, dengan bunyi yang tepat, maka akan menghasilkan suara yang indah, yang enak didengar. Tapi kalau kita nyanyi dengan nada yang acak-acakan, tinggi rendah nadanya tidak diperhatikan, asal aja gitu, maka akan menghasilkan suara yang sumbang atau tidak enak didengar. Nada adalah bunyi yang beraturan, sedangkan tempo, ingetin ya, tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan gitu. Kalau nada itu bunyi atau tinggi rendahnya lagu, kalau tempo cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Nah, nada itu biasanya ditulis dalam notasi angka seperti ini. Ini notasi angka. Nada yang ditulis dalam dalam angka maksudnya ya. Semakin ke kiri maka nada akan semakin rendah, semakin ke kanan nada atau bunyi akan semakin tinggi. Nih 1 itu do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si, 1 titik di atas ini do tinggi. Bacanya do re mi fa sol la si do gitu ya. Semakin ke kanan nih tangga nada akan semakin tinggi. Kalau notasi angka yang ada titik di atas itu berarti menandakan nada tinggi. Kalau notasi angka yang ada titik di bawah notasi angka berarti. Kemudian di halaman 12 di sini ada contoh lagu Menanam Jagung yang diciptakan oleh Ibu Sud. Ini Ibu Sud ya. Ibu Sud. Lihat di sini notasi angkanya ada yang bertanda titik di bawah notasi angka, ini berarti dinyanyikannya dengan nada rendah. Ya, tuh seperti ini. Kalau ada titik di atas angkanya, angka notasi angka itu berarti nadanya dinyanyikan dalam keadaan tinggi. Lagunya contohnya seperti ini. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Ini bait yang kedua, nyanyinya sama, nadanya seperti bait pertama. Kemudian ada pembelajaran PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban. Sebagai manusia kita memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada diri kita. Keduanya sulit atau bahkan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di mana ada hak, di situ pasti ada kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki semua warga masyarakat, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab. Antara hak dan kewajiban, yang paling pertama harus dilakukan adalah kewajiban dulu. Kewajiban harus dilaksanakan baru kita akan mendapatkan hak kita. Contohnya di gambar ini ada anak yang sedang belajar. Ini adalah kewajiban atau hak. Ini adalah kewajiban kamu sebagai seorang siswa atau kewajiban kita semua sebagai manusia untuk selalu belajar hal baru. Kalau kita sudah belajar dengan baik,
kemudian kita mengerti ilmu dari buku atau ilmu yang disampaikan ibu guru, maka kita akan mendapatkan hak kita, yaitu kalau ulangan dapat nilai bagus atau juga dapat pujian dari ibu guru ataupun dari orang tua. Itu hak kamu gitu. Kewajiban kamu belajar, hak kamu mendapatkan nilai, dipuji orang tua maupun dipuji oleh guru, dan menjadi orang pintar, orang yang serba bisa gitu. Nah, sedangkan hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang, karena kalau tidak seimbang dapat terjadi ketimpangan, ketidakselarasan, pertentangan atau ketidakharmonisan dalam kehidupan di keluarga, satuan pendidikan maksudnya sekolah atau masyarakat. Jadi harus seimbang ya, kalau tidak nanti akan menimbulkan perpecahan. Oke. Nah, kalau di rumah hak kamu apa anak-anak? Kewajiban kamu apa anak-anak kalau di rumah? Di rumah kan kamu wajib belajar, wajib membantu orang tua. Kemudian juga wajib kalau ada TV menyala tidak ditonton, dimatikan TV-nya. Kipas angin tidak digunakan tapi nyala, harus dimatikan itu ya. Kipas anginnya. Itu adalah kewajiban kita. Nanti hak kita yaitu, kalau hak kamu di keluarga apa? Bisa mendapatkan kasih sayang dari orang tua, terus mendapatkan uang jajan dari orang tua gitu. Itulah yang disebut hak dan kewajiban. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan dapat dimengerti dan masuk ke dalam otak kamu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.